cinta bocah, saking cintanya didekap terus samanya. Ini saya cinta, ini saya cinta. Ah, mau beli apa? Mau beli permen, jangan kamu ya. Oh, suruh orang lain, ya, kamu saya cinta. Ya. Lama-lama anak ini jadi kayak apa? Nah, ini tuh ayam broiler yang di kandangnya begitu juga, wah mati. Nggak gitu kan, nggak cinta juga. Cinta itu adalah menyiapkan dia untuk bisa bermanfaat untuk umatnya, itu cinta. Gitu ya, Bu ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Amelia, Pak Ustaz. Mau bertanya, bolehkah kalau kita sekarang dalam fase di mana mempunyai rasa sakit yang terlalu dalam terhadap seseorang karena perbuatan dan perlakuannya, akhirnya kita lebih memilih diri kita untuk menghindari orang tersebut, yang akhirnya dengan sendirinya kita menyaring siapa saja yang bisa dekat di dalam komunitas kita. Bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Jawabannya ya boleh. Lu saya sakit hati luar biasa Ustaz. Saya pilih udahlah jauh dari dia lah. Daripada saya melihat mukanya. Ya, makin terbuka luka. Puisi-puisi ditorehkan dengan segala macam tinta merah. Ya boleh, boleh. Kalau misalnya, memang kita manusia ya, saya tidak menafikan sisi kemanusiaan kita. Kok begitu Ustaz? Dalilnya mana? Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang membunuh ya, Wahsy, itu membunuh pamannya Hamzah ya. Hamzah paman Nabi dibunuh oleh Wahsy dengan tombak. Yang akhirnya itu oleh Hindun binti Utbah itu diambil, dibuka dadanya, diambil, dimakan. Nabi yang melihat itu ya wajar ya, namanya manusia pasti akan ya Allah rasanya ini. Tiba-tiba orang yang menombak dan orang yang memakan itu masuk Islam. Ya, jadi ketika Wahsy masuk Islam, ya, silakan diterimalah Islamnya. Tapi Nabi meminta agar tidak sering melihat dulu. Bukan berarti loh ini gimana? Nabi kok malah membenci orangnya? Bukan membenci. Bukan, Nabi tidak membenci orangnya. Kalau membenci orangnya nggak diterima juga Islamnya udah. Suruh pergi bahkan langsung dibunuh aja, pokoknya bunuh nggak diterima. Tobatnya begitu kan? Tapi enggak. Datang mengutarakan ini, iya diterima. Tapi Nabi tidak mau membuka luka. Takut kalau melihat wajahnya ingat pamannya. Nanti ada sesuatu yang nggak baik. Menutup pintu setan. Nah begitu. Begitu juga dengan si Hindun. Walaupun beliau udah masuk Islam dan Islamnya kuat yang radhiyallahu anha. Luar biasa Islamnya Hindun. Setelah masuk Islam itu luar biasa. Menjadi motivator. Tiap perang suaminya ikut dia, nggak mau di belakang. Pokoknya di samping suaminya terus. Begitu suaminya mau tengok belakang, mau mana? Mau lari, lawan. Gitu. Jadi nggak ada kesempatan dia untuk. Ya kita ini udah terlambat masuk Islamnya, jangan kalah dengan yang lain. Gitu ya. Tapi Nabi ada momen ketika sampai Hindun pun ketika mau masuk Islam itu harus tutup muka supaya nggak ketahuan. Gitu. Karena tahu lah namanya manusia gitu. Nah kita pun sama ya. Ada mungkin momen-momen orang yang dalam hidup ketemu dia gitu ya, ada orang yang sampai nyakitin ya udah nggak apa-apa lah, bukan kita nggak maafin, insya Allah kita maaf, tapi kita nggak ketemu dia, kita nggak supaya nggak membuka luka gitu. Jadi kalau ketemu itu kan kita itu diminta untuk menimbang manfaat madorot. Kalau madorotnya lebih banyak ya jangan ya, kalau manfaatnya ada ambil gitu kan. Jadi kalau kita ketemu orang, entah orang yang kita benci, entah orang yang kita cinta, pokoknya kalau dia madorotnya lebih banyak, jangan. Kamu ketemu siapa? Fulan, seneng banget. Iya, kalau sama dia bisa 3 jam saya ngegosip. Nah, ini sama, jangan. Lebih baik jangan, sama dengan ketemu yang tadi. Kamu nggak mau ketemu dia? Enggak. Kenapa? Luka lama terbuka kembali. Wah, gitu. Bisa cari contoh? Ya nggak apa-apa. Takut madorot lebih banyak, tiba-tiba nanti malah justru permusuhan. Ya silakan. Tapi sama ya. Ini sama yang tadi dengan orang yang kita cinta. Kalau dia mendatangkan madorot, ya jangan. Begitu juga dengan orang yang benci juga ya jangan.